Ulang lagi sekali. Di situ iblis mengatakan, menggoda Hawa, kau tenang aja, kau tidak akan mati. Ketika kau makan buah itu, kau tidak akan mati, kata iblis. Kau tidak akan mati, kata iblis. Ya. Nah, sedangkan Tuhanmu mengatakan mati. Sekarang pertanyaanku, Adam dan Hawa mati atau tidak ketika makan buah itu? Mati dalam pengertian berdosa, Bang. Maksud pengertian. Aduh, jangan mati. Mati itu tidak. Ya. Mati itu tidak. Pastilah kamu mati saat itu juga. Itu artinya pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, berdosa itu maksudnya, Bang. Apa pula mati sama dosa kau samakan? Enggak aja, matilah, tewas, meninggal. Mananya? Jangan kau sama-samakan, jangan kau tambahin firman Tuhan itu, jangan kau ngarang-ngarang. Mati. Pertanyaanku, mati enggak Adam dan Hawa? Kalau mati secara fisik tidak, tapi yang kami pahami bahwa mati secara fisik diartikan sebagai dosa. Kayak mana? Jatuh Rupanya ada dalam mati dosa. rohani. Ada. Bukan, kata mati itu kami pahami sebagai jatuh dalam dosa, Bang. Yang Apa pula di mana lah kau ngarang-ngarang itulah. Bodoh kali, matilah. Berpisahnya roh dengan jasad. Itu mati kan? Ya, tidak apa itu kan pengertian Abang. Di mana tertulis mati itu adalah dosa? Ya, mati itu kan akibat dari dosa, bukan. Ya, di mana tertulis mati itu adalah dosa? Waduh, di mana tertulis? Kemana kau rujukannya itu mati adalah dosa? Kalau diikuti itu berarti Yesus mati karena dosa. Dosa dong Yesus mati. Ya, dosa manusia, Bang. Dia menebus dosa manusia, betul. Hai. Berarti Yesus berdosa. Dia menebus dosa manusia. Dia menebus. Berarti Tuhanmu berdosa, makanya dia mati. Dia menebus kesalahan manusia. Enggak, Tuhanmu berdosa, makanya dia mati. Dosa itu, dosa manusia dilimpahkan kepadanya. Astaga, tadi mati kau bilang dosa. Cemananya kau ini? Ya kan jelas, dia menebus dosa manusia. Enggak ada urusan menebus. Mati adalah dosa, benar? Ya. Benar? Berarti Tuhanmu mati karena berdosa. Dia menebus dosa-dosa manusia. Aduh, hancur kali. Hancur. Hancur gimana, kan bahasa kami dari dulu begitu kok hancur. Alamak ya. Hancur. Inilah kalau Batak kalian maco. iman dulu baru akal. Beginilah. Konsep kalian iman dulu baru akal ya? Ini coba kita dengar dia bilang, justru Yesus mati itu karena dosa-dosa manusia dilimpahkan kepada Yesus. Kan gitu Martin, tadi kau bilang. Iya, betul sekali. Berarti Yesus menjadi pribadi yang berdosa, kan gitu? Iya, bisa dikatakan begitu, Bang. Tempat orang berdosa di mana? Secara logikanya begitu. Iya, secara logikanya begitu. Lalu tempat orang yang berdosa di mana? Neraka. Dalam pemahaman kami, Yesus menebus dosa. Ini yang menebus dosa. Kemana-mana lagi. Ya, bukan dosa yang kita buat sehari-hari ini, Bang, maksudnya. Tapi dosa-dosa warisan, dalam istilah kami dosa warisan yang dibuat oleh Adam. Karena Adam ini kan sudah diusir oleh Allah dari surga. Ya udah, apapun itu yang diceritakan kan dosa yang diterima oleh Yesus. Yesus yang nampung dosa semuanya kan? Gini, ketika Allah mengusir Adam dari surga, dosanya ditanggung Yesus. Kan Adam juga sudah bertobat langsung waktu itu. Iya, dosanya ditanggung Yesus. Kenapa tidak ditarik kembali langsung ke surga? Iya, dosanya ditanggung Yesus. Padahal dia sudah bertobat itu, Bang. Dosanya ditanggung Yesus. Kenapa tetap dia kirim ke bumi? Ya sudah, kita ke poinnya, ngapain diperpanjang? Ya, gini, pertanyaan selanjutnya, setelah Tuhan mengusir Adam, kemudian dia sudah bertobat tapi tetap dipindahkan ke bumi. Dalam kepercayaan Muslim, bagaimana kita memperoleh kembali surga itu? Wah, nah kalau Nabi Adam mah bertobat selesai itu, nggak perlu dilimpahkan ke Yesus. Justru itu. Setelah dia bertobat, kenapa Tuhan tidak bilang, ayo masuk kembali karena kamu sudah bertobat, kembali ke surga? Kok malah jadi kita yang ngatur Tuhan? Ya, ini kan kita pakai logika nih, Bang. Jangan ditabrak dengan datanya Muslim. Kita sedikit sampaikan ya, sebagai untuk pengetahuan buat kawan Kristen mungkin karena tidak tahu. Kalau di Islam itu dikabarkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nabi Adam itu akan ditempatkan di muka bumi. Bukan ditarik lagi ke surga, memang dia itu akan ditempatkan di muka bumi. Di muka bumi itu Nabi Adam akan hidup. Di muka bumi itu juga nanti Nabi Adam akan mati. Jadi memang Nabi Adam itu akan ditempatkan di bumi.
Kok malah disuruh tarik lagi ke surga? Gini, Ya, Bang, ini kan jelas. gini, logikanya kan begini. Hmm? Kalau memang diciptakan untuk ditempatkan di bumi, kenapa tidak langsung saja? Kenapa harus dites dulu? Oh, ngatur Tuhan ini. Kok kok jadi ngatur Tuhan? Ya gini, kan seandainya waktu itu mereka tidak makan buah, artinya mereka tetap di surga, kan tidak ada yang ke bumi. Kan logikanya begitu. Kenapa harus dites dulu? Fadl Bang Kalau Handi, berdosa, maksud Bang Handi. kalau berdosa baru Capek, dibuang kan? ke bumi. Nah, kalau berdosa baru dibuang ke bumi. Martin kembali ke topik. Dosa apa yang ditanggung Yesus di tiang salib? Dosa apa? Ya dosa Adam tadi, dosa waris. Dosa Adam. Berarti Yesus berdosa. Kalau secara logikanya dia menanggung, ya betul. Dia Oke, menanggung baik. dosa manusia. Jadi yang menanggung dosa berarti berdosa, betul? Ya bisa dikatakan begitu. Oke. Tempat orang berdosa itu di surga apa neraka? Jangan lompat langsung, kan masih ada cerita lanjutan, Bang. Coba jangan lompat dulu, coba diurutkan dulu. Tadi Coba. Abang mengatakan Yesus menanggung dosa. Anda yang ngomong, bukan saya. Iya, oke lah. Anda yang ngomong loh, kok saya? Yesus Anda yang ngomong Yesus menanggung dosa, artinya Yesus berdosa. Anda kayak ngomong gitu. Oke. Oke, sekarang tempatnya orang berdosa itu di mana? Neraka apa surga? Oke. Akhirnya karena dia menanggung dosa, akhirnya akibat dari dosa itu dia mati kan? Terus, jadi Yesus mati dalam keadaan berdosa, menanggung dosa manusia. Ya, jadi Yesus mati. Tahu dulu, Yesus mati dalam keadaan Berdosa. kirain berdosa. Oke, sekarang Oke. ini. Jadi orang yang mati dalam keadaan berdosa, tempatnya di neraka. Oke. Sorry. Oh, kok dia oke? Nah, itu abang sudah lompat ceritanya. Ya, coba jangan lompat, coba mundur, silakan. Jadi setelah Yesus mati, hari ketiga kemudian bangkit. Mati itu kan artinya iblis menang kan? Iblis menang di situ, kita anggap saja iblis menang karena Yesus mengalami kematian. Dari rencana iblis yang awal dia mengalami kemenangan, kemudian akhirnya Yesus mati kan gitu. Disinilah Allah itu mau menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa dia itu besar, menunjuk kebesaran kepada manusia bahwa Allah itu maha besar. Dengan cara apa? Dia mengalahkan kematian itu sendiri. Dia bangkit lagi, dia bangkitkan kematian itu. Oke, coba kau ulangi lagi tadi yang kau omongin, siapa tahu enggak beda lagi. Coba ulangi sekali lagi. Ya. Kita anggap bahwa kematian Yesus itu adalah kemenangan iblis. Kemenangan iblis. Ini kau ngomong terus kau bantai sendiri loh. Coba ulangi lagi. Coba ulangi lagi. Kita anggap kematian Yesus ini adalah kemenangan iblis kan? Oke. Iblis yang menang nih. Tapi tidak sampai di situ. Disinilah momen di mana Allah itu mau menunjukkan kebesarannya kepada manusia bahwa kematiannya itu bisa ia kalahkan. Dia bisa mengalahkan iblis. Cukup? Makin kacau ya logikanya. Gak apa-apa. Jadi Yesus itu tadi mati dalam keadaan berdosa. Nggak dengerin dulu. Yesus mati. Iya, kan menanggung dosa. Artinya dia berdosa. Tadi Anda ngomong gitu. Nah, pertanyaannya dengarkan dulu. Apakah sampai saat ini Yesus masih berdosa? A, berdosa. B, tidak lagi. Tidaklah, sudah tidak. Tidak lagi. Di manakah dengerin dulu kalau tidak. Di manakah Yesus? Ya, dosanya hilang. A, di dalam kubur. B, di atas kuburan. Ya, waktu Allah membangkitkan dia. Berarti di dalam kubur. Ya, bisa jadi ya. Betul. Bisa jadi. Jadi ada pelepasan dosa di dalam kubur. Ya. Oke, siapakah yang melepaskan dosanya Yesus di dalam kubur? Allah. Siapa itu Allah? Sampai sekarang saya belum pernah melihatnya, Bang. Terus kenapa kamu ngomong? Nanti pertanyaan saya balik. Pertanyaan yang sama saya arahkan ke abang. Berarti kau pernah melihat Tuhan ini? Tapi sekarang belum pernah melihat. Berarti pernah melihat Tuhan kau? Hancur kali, Pak. Pertanyaan saya balik ke abang. Abang sudah pernah lihat
Tuhan atau belum? Kenapa abang Bang ngomong? Blender, yang pernah lihat Tuhan itu Batak Maco. Ini pernah lihat Tuhan dia. Iya, Oh iya. Dia Batak Maco. Coba. Begini bang ya, kalau Ntar dulu kita lihat dulu nih Batak Maco mau memperlihatkan Tuhan. Coba tanya. Bang Batak, monitor. Tapi sambil nunggu dia ngomong, kalau si Batak Maco ini milih hidup di dunia, udah ketemu dengan Tuhannya di surga, katanya malah dikasih kesempatan hidup di dunia, milih hidup di dunia lagi, susah lagi. Padahal enaknya di surga ya, udah seneng ya. Ngapain balik lagi ke dunia ini? Dia mau jalan-jalan di dunia. Batak Maco Surganya pernah sepi katanya sendirian. Iya. Pernah melihat Tuhan, Bro? Bro? Iya. Pernah melihat seperti apa itu? Seperti apa modelnya? Hah? Seperti apa modelnya? Badannya seperti manusia. Oh, seperti laki-laki. Iya. Rambut? Panjang apa cepak? Bang Andi, saya Diam dulu, Martin. Lu diam dulu. Ini orang mau menerangkan Tuhannya kok. Anda saya kasih. Entar dulu, Martin. Jangan ganggu dulu. Diam dulu. Rehat dulu. Napa? Ini lagi hujan. Ya, rambutnya itu panjang apa cepak? Waduh. Dia ada kerudung dia. Hah? Pakai kerudung? Ada kain. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pakai jilbab putih lagi jangan. Tuh. Kerudung kayak wanita. Oh, tapi laki-laki. Kehidupan putih. Oh, pakai sorban. Wanita itu bukan. Pakai sorban. Ada kain di atas kepalanya. Oh, gitu. Hidungnya mancung apa pesek? Hidungnya mancung apa pesek? Sejak hilang. Waduh, apa ini? Enggak Ada yang bisa ada yang bisa menerjemahkan? Cuman 1 detik. Oh, 1 detik. Kamu melihat Tuhan itu dalam keadaan kamu lagi ngopi atau dalam keadaan lagi tertidur? Hah? Batak. Kamu melihat Tuhan itu dalam keadaan kamu melihat Tuhan itu dalam keadaan kamu ngopi atau saat kamu tertidur? Setelah aku kecelakaan. Waduh. Kecelakaan apa? Kecelakaan motor dengan mobil. Saya bawa motor. Oh, kamu pingsan waktu itu? Mati. Dia nggak orang. Oh, udah pernah mati ini. Aduh. Waduh. Ini aduh. Ini kayak Yesus ini pernah mati hidup kembali nih. Waduh. Berapa hari kau mati hidup lagi, Bro? 3 hari? Hah? Cuman bentarnya secepat. Nggak tahu. Udah pakai berhari-hari lah. Kira-kira berapa jam? Nggak berhari-hari. Berapa jam? Nggak pakai jam. Aku udah nggak lihat aku jam. Oh, gua paham. Kau mati timun suri ya? Apa? Mati timun suri? Iya, mati suri. Oh, mati timun. Mati timun dia. Mati suri. Oh, mati suri. Ya, dalam keadaan kau mati kau masih bisa melihat Tuhan gitu ya? Iya. Hebat juga itu kau. Kau mati masih bisa aktivitas loh. Apa bedanya kau dengan Yesus? Saya kan nggak percaya Tuhan. Kalau saya lihat Tuhan baru saya percaya. Waduh, merinding ini bulu betisku ini mendengar ini. Oke. Bang Andi, saya izin ngomong ya. Karena banyak teman Kristen yang protes atas jawaban saya. Saya bilang saya tidak pernah melihat Tuhan, mereka protes bilang saya belum cukup ilmu, jadi biar saya turun saja.
Ya janganlah. Yang sudah pernah lihat Tuhan naiklah. Itu si Batak itu melihat Tuhan. Lagi cerita yang udah pernah ngeliat Tuhan tuh, lagi cerita dia. Lagi cerita. Gimana si Martin ini? Dia pakai sorban putih gitu loh. Laki-laki. Itu. Batak Maco. Kalau kira-kira digambarkan, kalau lihat wajahnya itu mirip seperti siapa? Kalau bintang film lah, siapa kira-kira, atau pemain sepak bola? Kira-kira mirip siapa? Cuma 1 detik, udah tuh keluar cahaya. Oh, nggak ada wajahnya? Ada wajahnya cuma 1 detik. Ya, seperti siapa kira-kira? Kayak artis kah, kayak atlet kah gitu? Kayak siapa? Cuma 1 detik. Cuman 1 detik. Langsung ada cahaya. Apa mirip dengan CR7? Cristiano Ronaldo? Enggak lah. Mirip siapa ya kira-kira ya? Kante. Wajahnya cuma 1 detik. Kalau lama iyalah. Ini cuma bentar kok. Kayak bom-bom enggak? Kayak bom-bom? Enggak. Ini saya dapat informasi, Bang Andi, katanya Bang Bata ini dia sudah pernah masuk di semua agama. Hindu, Buddha. Iya. Jangan-jangan dia pernah juga masuk botol. Coba tanya. Dulu kan sebelum saya waktu kan agama itu saya coblos. Buset. Pokoknya saya bilang kayak pemilu dia coblos. Buset, kayak pilkada. Kalau saya tidak coblos. saya tidak akan percaya. Akhirnya saya ketemu Tuhan lah, kecelakaan. Siapa nama Tuhan itu? Bang Andi, lanjut Ustaz. Bang Andi, nggak coba pengen nanya, ketika dia bertemu Tuhannya, kan terangkat ke surga katanya ketika dia mati. Ketemu Tuhannya itu ada berapa di sana Tuhannya? Siapa aja? Ya cuman waktu itu saya lihat ada tangga. Lalu ada di atas tangga itu, situlah dibilangnya belum saatnya, cuma 1 lah di situ. Itu Tuhanmu. Ini mah kecanduan main ular tangga, Ustaz. Enggak bener ini. Yang iya ada tangga kok. Lu mah kecanduan main ular tangga, lu nggak bener lu. Bukan ular tangga. Di situ ada tangga di atas. Di atas bukit itu ada tangga. Bang Batak, kita jawabnya hati-hati. Kalau kita jawab Dari mana kau tahu dia kalau itu Tuhan? Dari mana kau tahu? Ya kan saya bilang kan sebelum saya kecelakaan itu kan saya bilang saya berikhtiar. Kalau saya tidak ketemu Tuhan, saya tidak percaya. Kalau saya bertemu Tuhan baru saya percaya. Bertemu Tuhan, kau berikhtiar. Jadi enggak, waktu ketemu tuh ada nggak dia ngomong ke Tuhan? Percaya. Ada nggak dia ngomong aku Tuhan? Apa? Ada nggak dia ngomong waktu bertemu tuh aku Tuhan? Saya lihat, saya yang ngomong, saya percaya Tuhan di situ. Loh, Karena sudah. maksudnya enggak, waktu kau jumpa ada nggak Tuhan itu ngomong aku ini Tuhan gitu, ada? Kan saya di situ ngomong, baru saya percayakan dengan Tuhan. Macam mananya kau nih? Kau cuma 1 detik, apa yang kau ngomongkan? Kesempatan saya hidup. Hah? Kalau bukan Tuhan, tidak mungkinlah saya dikasih kesempatan. Iya, dari mana Untuk kau hidup tahu lagi. kalau itu Tuhan? Dari mana saya tahu? Ya karena Iya. saya tahu dia bercahaya. Hah? Cahaya, lampu pun cahaya. Enggak aja kau. Lampu juga cahaya. Nanti lampu motor, mobil enggak, cahaya juga. Itu Tuhan Philip. Anehnya nanti. Lampu
lampu cahaya. Enggak aja kau nih. Dari mana kau tahu dia Tuhan? Di Yohanes 5 ayat 25. Buset. Waktu kecil saya dikasih. Mimpi pakai dalil. Saya kecil kan dikasih itu saya. Mimpi pakai dalil Yohanes 5:25. Yohanes 5 ayat 25. Iya. Sesungguhnya saat akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Tuhan dan mereka mendengarkannya akan hidup. Enggak ada lampu di situ. Saja kau. Nama kau aja Batak Maco, tapi congor kau nggak seperti orang Batak. Kau buat malu Batak aja kau. Kau yang bukan orang Batak. Kau pula Batak mimpi mengarang-arang kau. Saya ini ngasih tahu. Kalau kamu percaya terserah. Kalau tidak ya sudah. Kau mengarang namanya itu, ngarang aja kau. Enggak aja. Bukan mengarang. Ada pertanyaan kok, ada dokternya kok yang waktu saya. Dari mana kau tahu kalau itu Tuhan? Itu pertanyaanku. Dari mana kau tahu? Ada dokter yang waktu saya kecelakaan di situ kok. Ah, dokternya ngomong kalau dia Tuhan gitu. Bukan, dokternya sudah bilang saya sudah mati situ. Ya aku bertanya, dari mana kau tahu kalau dia itu Tuhan itu loh? Kan aku bilang saya waktu kecil dikasih liturgi Yohanes 5 ayat 25. Aduh, saya nggak tahu apa waktu kau berjumpa sama dia, kau tahu dia Tuhan. Baru tahu. Sewaktu kau berjumpa dengan dia, roh saya ini yang bicara. Rupanya jumpa kau dengan dia waktu kau masih kecil. Roh saya itu yang berbicara. Dengar dulu saya ngomong, roh saya yang berbicara bahwa itu adalah Tuhan. Makanya saya bilang di situ, roh saya yang ngomong. Iya, waktu kau jumpa dengan Tuhan, ya kan? Kau jumpa dengan Tuhan ini waktu udah masih kecil apa besar? Ketua. SMA. SMA. Roh Nah, dari mana kau tahu? Oke, waktu kau berjumpa dengan dia, dari mana kau tahu kalau dia itu Tuhan? Roh. Hah? Rohnya bicara. Roh siapa ini sekarang? Saya. Roh kau ngomong sama kau gitu? Roh saya bicara dengan dia bahwa dia adalah Tuhan. Apa katanya? Saya dikasih kesempatan. Hah? Maksudnya? Enggak, apa katanya? Saya dikasih kesempatan apa katanya? Dia mengatakan dirinya Tuhan. Aku ini Tuhan gitu. Sama kayak Saulus. Siapakah engkau Tuhan roh gitu? Saya bukan? yang bicara. Roh saya yang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Makanya saya bilang. Oh, roh kau yang mengatakan dia Tuhan. Iya. Oh, bukan Tuhan yang mengatakan dirinya Tuhan, bukan? Bukan. Saya. Terus roh saya yang bicara. Roh kau mengatakan oh kau Tuhan gitu. Terus apa jawab dia? Saya dikasih kesempatan. Enggak, waktu roh kau mengatakan kau Tuhan gitu. Terus apa jawaban Tuhan? Saya dikasih kesempatan. Ngapain? Kembali. Hah? Dikasih kesempatan lagi. Maksudnya bicara dia? Iya. Apa katanya? Dikasih kesempatan. Kok apa katanya? Apa kau bilang? Iya, sekarang cuma bicara kasih kesempatan aja. Kan aku pertanyaan aku, dari mana kau tahu dia Tuhan? Kau bilang. Dari mana kau tahu dia Tuhan? Itu pertanyaanku. Iya, kan aku bilang roh saya bicara bahwa dia adalah Tuhan. Terus apa jawab dia? Saya dikasih kesempatan. Nah itu jawabannya, saya dikasih kesempatan. Aduh mah hancur. Saya dikasih kesempatan untuk hidup kembali. Roh kau mengatakan kalau dia Tuhan, terus jawabannya saya dikasih kesempatan. Itu jawabannya? Iya. Nyambung nggak menurut kau itu? Hah? Nyambung nggak? Kau yang nyambung apa enggak? Kau ini Kau yang nggak nyambung, kau nggak aja kau. Orang bertanya, kau kah Tuhan? Ya, kau ku kasih kesempatan. Terus jawabannya itu, apakah kau Tuhan? Kau ku kasih kesempatan. Itu jawabannya. Nyambung nggak menurut kau? Ya Tuhan belum. Hah? Kau yang aja sok kali kau ku tengok. Kau yang sok kali banyak kali gaya kau. Nah, cakap kau yang nggak jelas kau cakap. Fakta bukan opini. Fakta-fakta. Mimpi itu fakta rupanya. Bukan
mimpi aku, kecelakaan Jadi kemarin apanya? pun. Oh ini pun kayak mana? Kalau kecelakaan fakta, berjumpa Tuhannya fakta nggak? Ya fakta. Congor kau itu fakta. Cakap kau aja belum bersera. Arang aja kau. Kok ngarang? Ini fakta dalam hidupku. Terus ke hati aja kau ngomong. Berapa banyak agama ini kan bingung. Banyak Tuhannya ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Jadi siapa yang Tuhan yang Tuhan kau benar siapa ini? rupanya? Siapa Tuhan kau? Itulah makanya Tuhan siapa? pikirku. Mana Tuhan Ya, yang Tuhan kau paling sekarang benar ini siapa? di dunia itu pikirku. Enggak, aku tanya, siapa Makanya Tuhan kau saya sekarang ini? kecelakaan. Hah? Dengar Tuhan kau saya sekarang ini ngomong. siapa? Di banyak agama. Itulah di dunia Bang ini. Blender. Itulah aku Dunia nanya ini. tadi Bang Blender. Ketika klarifikasi sama Bang Batak Maco ini yang mengaku dari Kristen kan gitu, yang pernah bertemu Tuhan. Ketika dia bertemu, maka kami tanya pertanyaan, yang kamu temui itu siapa? Bapa, Putra, atau Roh Kudus? Siapa yang kau temui? Biar Kristen-Kristen pada tahu. Saya di situ cuma bilang roh saya bilang dia itu adalah Tuhan. Baik. Iya, yang kau temui itu siapa? Atau yang menemui rohmu itu siapa? Bapa, Putra, atau Roh Kudus? Yang saya bilang itu hanya ada Tuhan, roh saya yang ngomong. Makanya saya dikasih Jadi belum jelas ya? kesempatan Belum jelas ya? Kok belum jelas? Nah, kalau kau bisa mengatakan kau bertemu dengan Tuhan, yang Tuhan yang kau temui itu yang mana? Roh saya yang bilang. Iya, roh kamu bilang, roh kamu yang bilang. Nah, roh kamu itu bertemu dengan Tuhanmu yang mana? Yang Bapa, yang Putra, atau yang roh halus? Hantu suci itu Roh Kudus, atau jangan pakai Roh Kudus lah. Yang mana coba? Roh saya yang bilang, roh saya dia itu adalah Tuhan. Aku percaya sama Tuhan. Lah iya, bila rohmu itu bilangnya Tuhannya yang mana yang kau temu itu? Ya roh saya yang bilang dia adalah Tuhan. Ini memang bukan dia yang salah, kita yang salah. Kita salah tanya orang kayaknya ini kawan-kawan. Aduh, kau ganti nama kau tuh. Batak maco, congor kau pun kayak gitu. Malu Batak aja kau. Kau aja sudah sok kali kau belum pernah kau mati. Murku pula kau bicara. Silalahi. Kau buang air di mulut kau itu. Murku pula kau bicara. Kalau kau mau mati dulu kau. Baru kau bisa bicara yang seenak-enak kali kau. Kalau kau enak aja kau suruh aku mati. Udah gila kau. Kau yang ngatur mati rupanya. Siapa yang ngatur mati? Kau yang ngatur mati rupanya. Enak aja kau. Baru kau bicara tentang Tuhan. Itu baru hebat. Kita belum pernah tapi mau bicara tentang Tuhan itu kan belum hebat berarti. Apa hebat kau rupanya? Apa hebat kau? Mati dulu kau tuh baru bicara tentang Tuhan. Baru kalau kau sudah mati. Berapa lama kau mati? Berapa lama kau mati kalau kau memang betul-betul mati? Berapa lama? Mati aja nggak tahu kau berapa lama kau. Saya nggak bawa jam. Nggak bawa jam itu udah gila kau tuh. Nggak aja kau tuh. Atau kau tak berantem minum tua kau ya? Minum tua ya? Belum bayar kau 1 teko. Makanya kayak gitu kau. Sama kau Batak maco mati, kau pula yang tahu, kau pula yang mengatakan dia Tuhan, sedangkan dia nggak mengaku dirinya Tuhan. Pandai-pandian kau. Bisa saja iblis. Kalau kau kau ajak aja keluarga kau mati, jangan aku yang kau ajak mati, bodoh. Enggak aja kau. Di Batak. Udahlah kayaknya nggak ada edukasinya juga sama dia. Cukup aja dia itu kawannya Luga yang udah bolak-balik ke surga itu. Kemarin waktu ketemu Luga cocok itu. Reunian dia. Kalau kita kayaknya nggak nyambung. Kembali aja lah. Hehe, Martin. Untuk teman-teman Kristen yang di bawah yang komen-komen
ketika kalau saya jawab saya sudah pernah melihat Tuhan, bagaimana dengan perkataan Yesus sendiri Allah Bapa itu tidak bisa dilihat? Jangan buat saya makin bingung di atas ini, teman-teman. Ketakutan sendiri. Enggak, kita belum mulai loh. Santai aja, kawan-kawan Kristen. Enggak. Santai aja. Yang penting kan kita pakai dalil kalau bicara gitu loh. Ya. Karena teman-teman kalau bawah, Bang Batak Maco ini nggak masuk kita ranahnya, nggak masuk itu. Terlalu tinggi itu halunya. Ya, kita lanjut aja. Tadi sampai mana ya Bang Martin ini ya? tadi Apa yang saya, Martin juga pernah ketemu Tuhan? tadi kan saya jawab terakhir dia belum pernah melihat Allah itu sendiri. Belum pernah melihat. Jadi memang belum pernah bertemu dengan Tuhan ya? Iya. Kalau seandainya Yesus, pertanyaannya apakah saya pernah bertemu Yesus juga kan belum. Allah Bapa juga belum. Kan saya mau jawab sudah kan tidak mungkin. Iya. Ngarang berarti. Itu saya ngarang namanya. Gampang Bang, kalau mau ketemu mati dulu. Nanti balik lagi setelah 3 hari. Ya tadi kan saran Bang Batak Maco kan gitu. Mau ketemu Tuhan mati dulu, nanti balik lagi. Cerita gitu kan. Aduh, tadi sama Bang Martin ini sampai mana ya tadi? Lupa aku jadinya. Ya, kecuali pertanyaannya, apa kamu mengenal Yesus atau Allah? Itu ya saya kenal lewat ajaran-ajaran itu. Tapi kalau melihat kan belum sama sekali. Terus saya mau jawab Oh apa iya. lagi? Kamu kenal Yesus? Ya kenal Bang. Ah, siapa si Yesus yang kau kenal itu? Eh, Kalau berdasarkan kisah kelahirannya dia kalimat Allah yang sudah pasti beda dengan manusia lainnya. Oke, seperti yang pernah Pak PDT bilang, kalau kau kenal Yesus, apa zodiak Yesus? Hmm, itu kita harus cari tahu tanggal lahir dulu. Katanya kenal. Ya, pertanyaan yang masuk akal sedikit lah, tanya yang bisa dijangkau oleh saya lah. Iya. Pertanyaan zodiak ini pertanyaan apa ini? Itu tidak penting juga buat saya. Ya udah, nggak penting. Saya juga nanya nggak penting kok. Lanjut aja. Lanjut aja. Nah, Anda mengenal Yesus. Jadi kan Anda kenal Yesus nih. Yesus itu dikenalnya itu sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Nah, berawal dari pertanyaan sederhana aja. Secara logikanya di Alkitab itu bahwa dia datang sebagai orang yang memperkenalkan Allah kepada manusia. Oke, bahwa Tuhan itu bukan manusia kan gitu? Ya, tetapi Yesus ini dia diciptakan khusus oleh Allah, tidak melalui keturunan siapapun. Betul, sepakat. Dia ditugaskan untuk memperkenalkan kebesaran Allah itu sendiri. Betul. Jadi kami sepakat. mengenal Allah lewat Yesus ini, Bang. Oke, masih bisa diterima. Jadi Yesus itu hanya ciptaan Tuhan yang mengenalkan Sang Maha Pencipta itu dan beribadah kepada Sang Pencipta itu bukan untuk menuhankan Yesus. Ya, Betul ya? Oke. Kami mengenal Allah itu sendiri lewat Yesus. Semua kebesaran Allah ditunjukkan lewat Yesus ini. Iya, Yesus itu mengenalkan kebesaran Tuhan kepada manusia. Makanya kan dia melakukan banyak mujizat kan? Iya. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu menunjukkan kalau dia itu utusan Tuhan, di mana Tuhan yang mengutus dia itu maha hebat. Iya. Yang mujizat yang paling besar yang menurut saya adalah ketika Allah itu mengalahkan kematian atau iblis gitu. Kan abang mereka tidak percaya bahwa Yesus disalibkan kan? Nah, tetapi menurut saya, kan abang mereka tidak mengakui penyaliban itu ada. Oh, kembali ke sini. Sementara di kami bahwa kematian Yesus ini juga merupakan satu proses di mana Tuhan mau menunjukkan
dia itu sanggup mengalahkan iblis atau kematian. Oke, saya punya pertanyaan jadi ingat di sini. Yang bangga dengan kematian Yesus itu siapa? Iblis lah. Iblis. Oke. Kristen bangga nggak dengan kematian Yesus? Kami menganggap itu sebagai proses yang harus dilalui sehingga Tuhan mau menunjukkan kebesaran itu terjadi. Gini bang, Kristen itu sebentar. Kristen itu membanggakan kematian Yesus. Cuman Anda tadi lupa keceplosan duluan, bener nggak? Kalau di dalam cerita itu kan seharusnya yang bangga iblis karena dia bisa berhasil membunuh Yesus itu kan? Ya betul. Dan Kristen juga harus bangga dengan kematian Yesus. Bukan begitu bang. Itu kami menganggap jadi Anda nggak setuju? Anda tidak bangga dengan kematian Yesus? Gini, saya jawab pakai hati nurani bang ya. Saya jawab pakai hati nurani. Kalau orang dibunuhkan pasti kita tidak setuju, kita sedih dan sebagainya. Tetapi kita juga tidak lupa bahwa itu proses yang diinginkan Allah supaya ketika Allah bisa mengalahkan iblis atau mengalahkan kematian itu bisa terjadi. Kalau proses penyalipan itu tidak terjadi, maka salah satu kebesaran Allah yang mau ditunjukkan kepada manusia itu tidak bisa jalan, bang. Gimana sih? Ya udah kembali lagi, sederhana sekali. Gini. Jadi Tuhan mengutus Yesus ini kan dengan tujuan untuk memperkenalkan dia bahwa dia itu maha kuasa, maha bisa dan sebagainya. Ya, itu betul. Sementara kalau proses penyalipan ini tidak terjadi, bahwa kematian itu tidak akan terjadi kan? Nanti bagaimana Tuhan mau menunjukkan dia mampu mengalahkan iblis itu sendiri? Itu kan tidak akan mungkin terjadi kalau penyalipan ini tidak ada. Ya makanya saya tanya tadi, kan upah dosa adalah maut. Tadi kan penjelasan Anda di awal bahwa yang berdosa itu mengalami kematian. Yesus kenapa mati? Karena mendapat limpahan dosa dari manusia yang lain, dari dosa waris. Menurut penjelasanmu. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, yang bangga dengan kematian Yesus itu adalah iblis berdasarkan pernyataanmu tadi. Betul nggak? Iya, karena menurut saya bahwa kalau kematian itu adalah kemenangan iblis. Oke, kemenangan iblis. Baik, terima kasih. Namun, kalau untuk Kristen itu juga bagian dari kebanggaan dan kemenangan atau tidak? Kalau secara hati nurani tidak, bang. Tapi kalau melihat dari proses rencana Allah, saya tidak bisa katakan bangga juga sebenarnya, tapi ya mau tidak mau itu harus terjadi, bang. Iya, harus terjadi, harus diakui bahwa apa yang Anda imani secara nurani Anda menolak, oke? Secara iman Anda sejalan dengan iblis. Ya, oke? Gini, bukan sejalan dengan iblis, semuanya tetap dari rencana Allah. Tidak bisa dibuat. Iya kan? Loh, kematian Yesus itu adalah kebanggaan bagi iblis. Namun, secara akal sehat itu ditolak. Tetapi sebagai seorang Kristen yang mengimani juga menjadi sebuah kebanggaan. Artinya iman Anda itu sejalan paralel dengan kebanggaan iblis. Tidak seperti itu. Karena kami menganggap proses itu biar kekuasaan Allah itu bisa diketahui oleh manusia. Karena kekuasaan Allah paling besar itulah ketika mampu mengalahkan iblis yang dia ciptakan. Jadi Anda setuju atau tidak kalau Yesus itu mati di kayu salib? Ya setuju. Setuju. Berarti Anda setuju juga dengan kebanggaan iblis karena dia sukses membuat Yesus mati di kayu salib? Pertanyaan itu gini, kan kematian proses disaliban itu dilihat oleh ibunya langsung, murid-muridnya dan orang-orang di situ. Pasti mereka sedih, sudah pasti kan. Tetapi mau tidak mau, ya mau bagaimana, tetap itu harus terjadi. Tidak bisa ditanyakan ke saya sedih harus atau berdamai bangga dengan iblis ya. Iblis kan itu tidak kelihatan, tidak mungkin kita ke sana pegang tangannya. Yang bilang kelihatan siapa? Berdamai dengan iblis itu artinya memang ya sudah,
kematian Yesus memang keinginan iblis, Kristen juga harus mengimani Yesus mati karena Yesus mati di kayu salib sebagai karya terbesar untuk Kristen untuk menebus dosa dunia atau dosa manusia, kan gitu. Gini, Oke? gini Bang, kita diciptakan Allah kan punya hati. Ketika kita melihat peristiwa itu pasti kita tidak terima, sedih dan sebagainya. Tetapi kita kembali memikirkan lagi rencana Allah itu, apa tujuannya sebenarnya. Nah, berarti Tuhanmu malah lebih nggak punya hati nurani daripada manusia. Gini Bang, dengan tujuan dia mau menunjukkan kekuasaannya itu dengan cara Yesus harus mati dulu supaya dia bisa bangkitkan. Iya, dia mau dan membuktikan bahwa dia mampu mengalahkan Yesus iblis. harus mati dulu di bawah rencana jahat si iblis. Ya, rencana jahat. Memang rencana jahat si iblis ini kan siapa? Pertanyaan kembali, siapa yang menciptakan iblis yang punya rencana jahat ini? Yo, kok malah yang menciptakan iblis? Kembali dulu kepada poinnya. Kan Allah menciptakan iblis kan pasti ada tujuan dan fungsinya iblisnya ini. Oke, mari kita lihat pernyataan Yesus saja ya. Contoh di Yohanes 8:44. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena engkau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebaikan. Karena iblis itu adalah bapak dusta dari segala dusta. Jadi yang namanya berusaha membunuh Yesus adalah mengikuti kehendak iblis, mengikuti kemauan iblis. Betul? Oke, sekarang persoalannya siapa yang menciptakan iblis itu? Oh, Tuhan, udah. Kan itu sama saja kita dengan menuduh Allah yang menyediakan itu kan, Bang. Logikanya kan begitu. Jadi Tuhan menciptakan iblis ini menjalankan fungsinya untuk mencobai manusia. Jadi kalau kita menyalahkan iblis, ya Allah yang salah. Loh, Anda itu mau menyalahkan iblis atau menyalahkan Tuhan sih sebenarnya? Kok malah jadi nyalahin Tuhan? Ini kan pertanyaan, saya menyambung dari pernyataan Abang tadi. Astagfirullahaladzim. Iblis itu punya keinginan membunuh manusia. Iblis itu punya keinginan membunuh Yesus. Pernyataan Yesus, Anda sendiri tadi sudah sepakat. Anda sendiri tadi sudah bilang, kematian Yesus itu adalah sebuah kebanggaan bagi iblis. Iya Bang. Karena iblis ingin Yesus mati, dibunuh. Itu dia Bang, iblis punya keinginan untuk membunuh orang. Kan tadi bahasa abangnya begitu. Ya, iya, untuk membunuh Yesus. Sementara yang menciptakan iblis ini Tuhan. Nah, jadi terus Tuhan menciptakan iblis untuk punya keinginan membunuh. Berarti Tuhan yang punya keinginan membunuh begitu. Loh, bukannya makhluk itu diciptakan punya free will. Lah ketika tentara Romawi menciptakan, Tuhan menciptakan tentara Romawi yang numbak Yesus, kok malah jadi semuanya tiba-tiba ke Tuhan kembalinya? Mereka itu kan punya kehendak, kebebasan memilih. Ketika iblis berjanji akan menyesatkan manusia, iblis itu kata Yesus, bapak dusta dari segala dusta. Nah, Iblis memilih jalan untuk sesat dan menyesatkan manusia. Anda aja sendiri di sini punya kebebasan memilih apakah Anda mau naik komal atau turun komal, mau milih makan atau tidak. Iya. Jadi jangan larut ke Tuhan. Anda nggak nyambung kalau ke situ, nggak nyambung. Makanya saya bertanya berdasarkan pernyataan Abang. Jadi saya punya pemikiran bahwa Tuhan menciptakan iblis itu ada fungsinya. Jadi kalau dia menang di dalam kisah Yesus yang Yesus mati ini, berarti sudah itu memang dia tugasnya seperti itu. Diciptakan Tuhan untuk menjalankan tugas fungsinya itu, menggoda manusia dan sebagainya, membunuh dan sebagainya. Jadi kalau begitu, menurut Anda Tuhan menciptakan iblis untuk membunuh Tuhan? Ya itu kita mau jawab bagaimana, kan Tuhan yang menciptakan. Fungsinya iblis kan untuk menjalankan kejahatan itu, menggoda manusia dan sebagainya. Iya, berarti menurut Anda kalau begitu kembali kepada Tuhan lagi, berarti Tuhan menciptakan iblis untuk membunuh Tuhan. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya tadi, Bang. Ya, ini pertanyaan saya. Itu yang pertanyaan yang tadi saya tanyakan, apakah ya sudah, faktanya imanmu begitu, berarti kenyataannya begitu kan? Bukan, pertanyaannya gini. Loh, kan tadi Abang bilang Tuhanmu menciptakan iblis untuk membunuh Tuhan, namanya Yesus. Oh ya, kalau soal itu lain lagi jawabannya. Lah, Anda sendiri tadi dikembalikan kepada Tuhan. Ya, saya menjawab berdasarkan pernyataan Abang tadi.
Loh, makanya tadi kembali jangan dibikin ruwet. Kematian Yesus di kayu salib itu atas kebanggaan siapa? Iblis. Nah, kebanggaan iblis. Ya sudah, ngapain dibikin ruwet? Nah, sekarang bertanya saya kepada sebagai seorang Kristen Anda. Anda kan Kristen. Anda sepakat, Anda bangga, Anda setuju atau tidak kalau Yesus itu mati di kayu salib? Secara nurani tidak. Tetapi secara iman kami percaya bahwa itu proses yang harus dijalani supaya kebesaran Allah itu bisa terlihat. Ya, artinya imanmu sejalan dengan kebanggaan iblis. Tidak seperti itu. Kan tadi udah bilang secara nurani dan akal sehat tidak setuju, tidak sepakat, tapi secara iman Anda sejalan. Gimana sih? Yang kami yakini bahwa proses sampai iblis. Kopi. Gimana Bang Andi? Doktrin gereja ini berat kali ini karatannya. Lanjut Bang Andi. Bukan berat Bang. Gimana jadi? Memang tugas iblis itu memang membunuh dan sebagainya. Anda sebagai Kristen harus mengimani hasil pekerjaan iblis itu kan? Tetapi kan di akhir setelah kematian itu dipatahkan lagi oleh Allah. Setelah kematian. Iya. Lihat dong prosesnya. Yesus itu kan yang menjadi kebanggaan iman Kristen adalah Yesus itu harus mati secara tergantung di kayu salib, dipaku tangannya, ditumbak perutnya, dipatahkan kakinya. Kan itu harus jadi keimanan Kristen. Karena dengan seperti itulah dosa manusia diampuni, ditebus dosanya. Nah, itu iman Kristen. Dan apa yang terjadi kepada peristiwa penyiksaan dan pembunuhan Yesus adalah sebuah kebanggaan bagi iblis. Karena iblis ingin membunuh Yesus. Karena iblis ingin Yesus terbunuh. Anda sadar atau tidak, iman Anda itu sejalan dengan kebanggaan iblis. Enggak. Saya tidak berpikir seperti itu karena saya punya pikiran bahwa iblis punya fungsinya sendiri. Anda tadi sudah katakan nuranimu menolak tapi imanmu harus begitu. Kan Anda sendiri tadi yang bilang. Iya, tapi kan di akhirnya bahwa Tuhan itu menang kembali karena dengan membangkitkan itu, mengalahkan itu urusan kedua itu. Iya, beda cerita itu. Iya. Lanjut Bang Andi. Bro, Yesus mati itu kemauan siapa sih? Iblis. Kok imani enggak? Kok imani enggak? Ya karena rencana Allah bahwa Yesus harus mati, yang bertugas mematikan Yesus iblis. Kok imani enggak itu? Ya saya imani Bang. Berarti kok imani perlakuan iblis? Iya, saya. Ya udah dijawab Ustaz, udah. Udah tahu, udah dijawab. Yang bertugas. Kalau iman sejalan, kalau nurani bertolakan kata dia Bang Andi tadi, makanya. Gini, jadi saya percaya bahwa Allah menciptakan iblis itu ada fungsinya. Jadi tidak sekedar menciptakan terus. Fungsinya untuk membunuh Tuhanmu kan? Bukan membunuh Tuhanmu, tapi dia tugasnya untuk merasuki orang-orang untuk berbuat jahat itu Bang. Terus yang mati di tiang salib siapa? Ya Yesus. Ya iya, iblis gara-gara siapa? Maksudnya? Ya Yesus mati itu karena perbuatan siapa? Perbuatan iblis. Dia perbuatan iblis, Yesus mati gitu kan? Nah, kemudian kalau kita mengatakan rencana Tuhan juga tidak mungkin. Masa Tuhan membunuh? Iya rencana iblis, tapi rencana iblis Tuhan mau mati. Kok imani tahu itu? Iya. Ya iman. Tapi kata hatimu setuju nggak tuh? Tidak. Karena kata hatimu bertentangan dengan imanmu. Padahal perintahnya harus dengan segenap hati. Itu ditolak. Kita pakai dalil Bang Andi ya. Kita pakai dalil. Contoh, ini pernyataan Yesus. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Yesus berdasarkan perintah Tuhan untuk dikasihi, bukan untuk dibunuh. Betul kan? Ya, itu logis nggak? Itu kan perintah Tuhan. Lah iya perintah Tuhan betul. Nah lalu Yesus katakan, sementara yang engkau lakukan adalah berusaha membunuh aku.
Itu tugasnya iblis. Itu tugasnya iblis. Iya. Makanya Yesus katakan, ternyata iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti pembunuhan terhadap Yesus bukan kehendak Elohim sang pencipta, melainkan kehendak iblis. Betul kan? Tidak seperti itu, Bang. Kan gitu kata Yesus. Gimana sih? Tadi Anda sudah sepakat, dalilnya ada. Gini, kalau begitu nanti saya balik bertanya, itu fungsi dari Allah menciptakan iblis. Gue curiga mati ini kebanyakan makan sayur basi ini. Kemudian saya ditanya, saya setuju, pemikiran dengan iblis kan juga tidak bisa. Ini aja nanti, coba kau buat pertanyaan, terus kau jawab sendiri coba. Saya, Bang. Ya, coba kau bertanya, terus kau jawab sendiri mengenai penyaliban. Bertanya soal apa ini? Tergantung kau, yang mudah kau jawab. Iya, karena pemahaman saya begini, Bang. Ya, kau bertanya dulu, buka pertanyaan yang mudah, terus supaya mudah kau jawab, coba. Oke. Apakah iblis itu diciptakan Allah? Ya. Apa fungsinya iblis? Menggoda orang, menghasut orang untuk berbuat kejahatan. Baru 2 pertanyaan, satu lagi. Apakah Yesus mati karena godaan iblis? Ya. Lagi terus, baru 3, tambah lagi, pertanyaan lagi. Apakah kemudian terakhir iblis itu bisa dikalahkan? Ya. Siapa yang mengalahkan? Allah yang menciptakannya. Ya, lagi tambahin pertanyaan, masih kurang. Apakah Yesus telah dibunuh, dia bangkit kembali? Ya. Lagi, tambahin lagi. Apakah Yesus diangkat ke surga? Ya. Sudah 6 tuh, Bang. Ya, satu lagi, 2 lagi lah. Apakah Yesus Tuhan? Ya, sudah. Ya. Itu terakhir tuh, Bang. Finish. Ya, lancar kalau dia bertanya sendiri, dia jawab sendiri, lancar dia. Aduh, ya Allah, kok gini amat ya. Martin, kamu nuranimu berontak nggak sih sebenarnya dengan imanmu sendiri? Jangankan saya, Bang, jangankan saya, ibunya, rasul-rasulnya yang menyaksikan waktu itu juga pasti berontak. Kenapa tanya jawab ke saya? Oh, berarti memang imanmu tidak sejalan dengan nuranimu? Maksudnya bukan seperti itu. Kan tadi udah bilang. Gini, contohnya gini. Misalnya anak saya buat dosa dan mendapat hukuman mati kan misalnya. Pasti saya dalam hati tidak mengikhlaskan itu, tetapi mau tidak mau harus dijalankan hukuman itu. Tidak bisa saya mengikuti hati nurani saya kan, Bang. Anak saya buat dosa dihukum mati, pasti saya dalam hati. Yang jelas gue apresiasi. Yang jelas Martin, gue apresiasi lu. 7 pertanyaan lu buat, lu jawab dengan tuntas lu. Gue salut sama lu, bener. Orang-orang khusus saja yang bisa begitu, Bang. Orang khusus, Tad. Ampun dah kalau gitu dah. Ampun. Nah, pertanyaan, Tin, lu sekolah di mana? Gue pengen sekolah di sekolah lu tuh. Aduh. Jangan begitu loh, Bang. Ya, siapa tahu ada sekolah tinggi lu mau ngeles gitu loh. Anda, ini serius. Ini saya percaya waktu iblis itu punya tugas. Lu kayaknya ini kontroversi hati gitu loh. Kan ada lagunya tuh. Bagus dibuat lagu itu. Antara hati dan iman itu kontradiksi gitu loh. Bukan seperti itu juga, Bang. Karena memang hukuman itu proses peristiwa itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi berarti usaha Allah untuk menunjukkan kebesarannya kepada manusia itu tidak lengkap. Coba pindah topik deh, kau buat pertanyaan lain, kau jawab lagi, lancar nggak? Penyaliban kan udah. Mengenai waktu Yesus ada di muka bumi, mulai dia bayi sampai dewasa. Coba kau buat pertanyaan baru kau jawab sendiri coba. 7 pertanyaan. Mulai Yesus bayi sampai dewasa, 7 pertanyaan kau jawab sendiri coba. Silakan. Aduh.
Ini maksudnya apa itu? Kehidupan Yesus waktu ada di bumi toh, dia bayi lahir di mana, sampai dia mengajar, bermujizat. Nah, terakhir disalib. Coba buat pertanyaan 7. Kehidupan Yesus di bumi gitu. Silakan. Apakah Yesus diciptakan? Ya. Siapa yang menciptakan Yesus? Allah. Apakah Allah bisa dilihat? Tidak. Nah, terus kamu mengenal Allah dari mana? Yesus. Terus apakah kamu bisa melihat Allah? Tidak. Bagaimana cara kamu melihat Allah? Ya lihat saja Yesus. Lihat apa yang dia kerjakan. Nah, di situ Allah, kita bisa mengetahui Allah. Kita bisa mengenal Allah dari situ. Bukan lihat Yesus fisiknya, tapi lihat pekerjaan-pekerjaan yang dia buat. Jadi baru 5. Baru 6. Baru 5. Ya, dari situ lihat, dari Yesus inilah kami mengenal Allah. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Filipus, di mana Bapak itu tunjukkan kepada kami. Yesus bilang, kamu tidak dapat melihatnya, mendengarnya. Jika kamu ingin melihat Bapa, lihat sajalah aku. Minimal lihat pekerjaan-pekerjaanku. Di situ kamu akan melihat Allah. Jadi tadi pertanyaan yang sebelumnya tadi, apakah saya sudah melihat Allah? Kalau melihat secara langsung tidak. Tapi kalau melihat dari bukti pekerjaannya, saya sudah melihat Allah. Nah, dalam artian di sini bahwa saya mendengar cerita tentang Yesus di Alkitab saya. Walaupun fisik Yesus saya tidak pernah lihat. Tapi kamu nggak buat pertanyaan, ini kamu nerangin baru 5 pertanyaan cuma. Buat pertanyaan baru jawab. Sudah berapa tadi saya suruh? Baru 5. Ya sudahlah. Kamu buat pertanyaan sendiri, kau jawab sendiri, kau bantah sendiri loh tadi. Kau diskusi sama dirimu loh. Nih, kamu bertanya. Jadi kami melihat Allah itu melihat apa yang Yesus kerjakan. Padahal lu udah dipermudah loh. Iya. Mau pula kau ya, nomor kali kau, aduh macam. Mau pula kau bertanya, aduh matilah. Ya kan kalau kami bilang Yesus Tuhan, abang tidak percaya. Jadi saya kalian, waduh. Dia bertanya sendiri, dia jawab sendiri, baru dia bantah sendiri. Soalnya kalau saya bilang Yesus Tuhan, abang mereka tidak percaya, tetap dikejar terus. Akhirnya saya jawab. Aduh, hancur kali, memang bodoh gara-gara iman kalian memang ya. Kalau saya bilang Yesus Tuhan, abang mereka tidak percaya kan? Pasti dikejar. Kau ini mau bertanya, terus kau jawab sendiri, terus jawabanmu kau bantah sendiri gitu loh. Ya saya bantah supaya dia bantah sendiri jawabannya. paling tidak akan masuk ke pikiran abang lah. Daripada saya bilang Yesus itu Tuhan, abang tidak akan terima itu. Jadi saya mulai berpikir supaya agak masuk. Martin, maunya yang jawab itu kau maki, yang betul jawaban kau bilang. Coba kau jawab itu, yang jawab itu kau maki. Yang betul jawaban kau bilang gitu maunya. Kan nggak kau maki yang jawab itu. Kau yang bertanya gitu, yang jawab kau maki dia. Yang betul jawaban kau bilang gitu, kau maki. Aja kau. Aduh sakit bodoh banget. Coba kau tanya mana Batak, nggak dimakinya kau. Coba tanya Batak nih, Batak maco. Cek aja. Kalian berdua aja bertanya udah, diskusi kalian dua udah. Iya Bang Batak. Jadi kalau kita bilang Yesus itu Tuhan, mereka tidak. Itu saja Bang. Batak, ditanya itu Batak, kau jawab itu. Kau nggak menghargai orang bertanya. Batak lagi mati suri mimpi ketemu Tuhan dia. Nih, mau jumpai Tuhan juga kau situ, woi. Batak, itu bertanya itu Martin itu teman simanmu, kau jawab. Ngapain kau lagi di sini? Tapi begini Mbak Melender, gua akui Martin orangnya, itu Batak ngomong. Kenapa tak? Yuk. Ya.
Di dalam tonggo di dalam drum nih. Martin, coba kau tanya Batak dulu, Tin. Apa pertanyaanmu ke Batak? Tin, tanya. Ini belum respon nih bang, belum ada suara. Sudah, itu udah dibuka mic-nya. Udah dibuka mic-nya. Bahkan udah buka sepatu tuh. Gimana bang Batak? Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu adalah anak Allah. Ya. Itu percuma bang. Baru saat nyerah dia. Murid-murid Yesus itu yang bernama Petrus menyebut dia Tuhan. Yesus itu tidak marah. Jadi yang menyebarkan agama Kristen di Roma yang sekarang ini jadi Kristen Katolik itu adalah Petrus. Gimana tuh, Tin? Nyambung nggak tuh, Tin? Itulah saat ini ya, makanya agama kebanyakan orang Kristen ini kebanyakan manggil Yesus Tuhan. Udah paham Martin? Iya. Tin, lu paham nggak, Tin? Paham. Maksudnya apa tuh kalau paham? Coba ulang. Kalau lu paham. Kalau di Kristen Ortodok di daerah Rusia sampai di Semenanjung Balkan itu, yaitu yang menyebarkan Kristen itu Yohanes. Jadi kalau Yohanes menganggap Yesus itu adalah anak Allah. Tanya, Tin, kalau di Indonesia Tin, tanya kalau di Indonesia siapa yang menyebarkan Kristen? Nah itu kan dia dengan bang Batak dengar langsung juga pertanyaan, langsung dijawab saja bang. Nah, kalau di Kristen di Indonesia ini kan kebanyakan dari Belanda. Belanda ini kan kebanyakan dari Katolik. Jadi asalnya dari Katolik ini yaitu Petrus. Makanya di Indonesia kadang menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Ya tapi Yesus kan tidak marah kalau dipanggil Petrus. Yesus itu adalah Tuhan. Bang Martin, menurut Bang Martin, antikristus itu siapa? Antikristus? Iya. Ada dua kata itu, anti dan Kristus. Berarti Siapa yang antikristus menurut Bang Martin? ya orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, ya anti dengan Kristus. Oke, Bang Bata, menurut Bang Bata, antikristus itu siapa orangnya? Antikristus itu ya orang yang nggak suka dengan Yesus lah. Tapi pemimpinnya itu kebanyakan pemimpinnya adalah Paulus. Paulus kan adalah antikristus. Buset. Jujur banget sih Paulus kan bisa disalahin. Paulus kan di situ kan tertulis dia adalah antikristus sejarahnya. Dia yang bertobat. Tin, jawab, Tin, pakai 2 Yohanes 1 nomor 7, Tin. Tin, lu jangan diam aja, dijawab itu, katanya Paulus. Langsung kena ulti. Ternyata yang dibangga-banggakan selama ini jadi rasul antikristus, bah. Alamak. Aduh. Mati lah kita. Tapi malam ini Martin memecahkan rekor. Saya jumlah pertanyaannya, yang pertama 7, yang kedua 5. 12 pertanyaan dari dia bisa jawab tuntas. Cuman ada satu tadi pertanyaan yang 3 ke 4 terakhir itu dia buat pertanyaan, dia jawab sendiri, dia bantah sendiri. Kira-kira begitu. Sukses Martin. Ya. Maksudnya supaya abang-abang mereka bisa terima. Kalau saya tetap pada pendirian Yesus adalah Tuhan, sudah pasti tidak akan habis nih diskusi. Coba kau diskusi dulu, Tin.
Di sisi lain kau bilang Yesus Tuhan, di sisi lain kau bilang dia manusia. Coba kau debat sama dirimu sendiri. Siapa yang menang kira-kira? Coba. 1, 2, 3 mulai. Gimana? Di sisi lain kau bilang Yesus Tuhan, di sisi lain kau bilang Yesus manusia. Nah, coba kau berdebat sama dirimu sendiri. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3. Secara umum kita tahu bahwa manusia itu harus lahir dari proses sperma dan sel telur. Nah, sementara sama-sama kita tahu bahwa di Nabi Isa atau Yesus ini tidak terjadi proses itu. Ya kan? Artinya bahwa kita tahu bahwa dia lahir dari kalimat Allah. Nah, kemudian ada yang berpendapat bahwa kalimat Allah itu menjadi sperma dan itu merupakan pernyataan terkonyol menurut saya. Yang saya ketahui bahwa firman itu menjadi manusia. Memang dia secara nyatanya wujudnya kita lihat dia manusia. Tetapi kita lihat prosesnya. Apakah dia manusia dari sperma atau dari kalimat Allah. Itu kan yang membuat pribadi Yesus ini atau Isa ini sangat jauh berbeda dengan yang lain. Kemudian didukung dengan ayat-ayat lain bahwa ibunya dipilih Allah dan disucikan dan sebagainya. Kemudian manusia yang suci ini dipakai Allah untuk menunjukkan kebesaran dari Allah itu, Allah yang tidak kelihatan dan seorang pun belum pernah melihatnya. Dia gunakan Yesus ini untuk membuktikan bahwa dia itu besar. Dia mampu melakukan apa saja, termasuk yang terakhir tadi kita bahas bahwa dia mampu mengalahkan iblis. Sementara di dalam umat Islam sendiri tidak percaya bahwa ada penyalipan itu. Sementara di kami penyalipan itulah salah satu peristiwa di mana Tuhan mau menunjukkan bahwa dia itu maha kuasa, maha besar. Dia mampu mengalahkan iblis itu sendiri. Kok nggak ada pertanyaannya, lu jawab sih coba. Pertanyaan kan tadi sudah semua itu Bang. Baik. Kesimpulan atas perdebatan dirimu dengan dirimu apa? Kesimpulannya? Ya, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Oh, kok hilang kata Tuhannya ya? Nggak ada ya? Ya firman Allah yang menjadi manusia. Oh, berarti kok kalahkan dirimu sendiri gitu ya? Maksudnya? Kok kalahkan dirimu sendiri bahwa Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Gitu ya, ya? tadi kan saya bilang secara kasat mata, secara fisik yang kita lihat ini memang manusia, tapi kita kan tahu prosesnya. Proses bagaimana dia menjadi manusia kan beda dengan manusia lainnya Bang. Bukan dari sperma tapi dari kalimat Allah, itu kan jelas. Itu yang secara fisiknya kita lihat manusia. Siapapun yang melihat dia waktu itu pun pasti menganggap dia manusia biasa seperti kita. Dan jadi perdebatan dirimu dengan dirimu itu yang menang siapa? Yang menang adalah akal pikiran saya. Akal pikiran saya. Kesimpulannya Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman Allah, kalimat Allah. Yesus adalah kalimat tulo kalau dalam bahasa Inggris. Dalam Al-Quran. Terima kasih Mamat. Cerdas dan mantap. Jarang loh orang bisa berdiskusi dengan dirinya sendiri di area publik. Tepuk tangan buat Martin. Ada yang tertawa, saya langsung Next, kalau gitu Martin lu naik nggak usah kita debat, lu naik, ya lu siapkan konsep, siapkan data, ya lu debat aja sama diri lu sendiri, diskusi sendiri, jawab sendiri, supaya kita enjoy gitu loh, Tin ya. Next ya gitu ya. Boleh. Oke, boleh. Mantap, daripada kayak tadi debat kusir, mending lu yang debat sama diri lu, enjoy, gak ada kesimpulan gitu, gak ada yang ribut-ribut, ya nggak Tin? Terakhir Tin, sebelum istirahat, ada nggak pertanyaan dari diri lu, kamu sendiri yang nggak bisa menjawabnya? Ada nggak Tin?
Kalau itu yang belum bisa saya jawab adalah Apa? Yang dimaksudkan Yesus Bapa itu. Coba kau bertanya dulu. Coba kau bertanya yang nggak bisa kau jawab. Siapa tahu orang-orang sini bisa bantu. Coba. Yang belum bisa saya jawab adalah yang dimaksudkan Yesus Allah Bapa itu gimana bentuknya, wujudnya. Itu yang sampai sekarang belum bisa terjawab. Sementara saya bisa istilahnya mengenal yang Yesus sebut Allah Bapa itu lewat Yesus sendiri. Apa yang dia kerjakan. Coba persingkat pertanyaannya, coba. Persingkat pertanyaannya apa tuh, coba. Ini saya rasa pertanyaan semua orang. Bagaimana wujud Allah Bapa itu? Itu yang nggak bisa kau jawab. Ya jelas, belum pernah dilihat. Tetapi kita mengenalnya lewat pekerjaan-pekerjaan Yesus. Yang kita lihat, kan Yesus juga mengatakan bahwa kalau mau cukup udah itu. Hal-hal apa yang paling tersulit dalam dirimu? Dan coba kau bertanya mengenai diri lu yang paling sulit, baru lu jawab sendiri, coba. Kalau menurut saya tidak ada yang sulit, Bang, karena Yesus sudah menjelaskan siapa itu Allah sendiri. Sebenarnya sudah terjawab juga sih. Nggak ada yang sulit gitu ya? Ya. Mantap. Cerdas kau, Tin. Jarang lah ada orang kayak gitu, Tin. Bener, gue salut sama lu. Jarang ada. Bener. Belum pernah kan ya? Teman-temannya belum pernah kan ada orang kayak Martin. 12 pertanyaan, dia jawab sendiri. Terus dia mendebatnya sendiri gitu loh. Jarang loh orang kayak gitu loh. Ya, orang-orang tertentu saja tuh, Bang. Iya, orang. Aduh, orang tertentu, gua salut sama lu. Tuh, penonton semua memberi jempol kepada lu gitu loh. Saya nggak ada ngasih kopi gitu, Tini. Ada yang saya bilang sakit perut di bawah, Bang. Emang ada yang lucu, Tin? Ya, saya hanya menertawai ikon-ikon di bawahnya, Bang. Oh iya. Emot, bukan ikon. Ya, ikon. Kalau di dunia programmer itu ikon namanya. Kamu pernah mengalami sakit nggak sih, Tin? Saya, Bang. Iya. Menurut Pak RT katanya lu pernah bisulan di jidatmu ya? Enggak, apa salah? Gimana, Bang? Lu karena katanya pernah bisul di jidat. Enggak lah, siapa bilang? Oh enggak ya? Tapi belum pernah opnam kan, Tin? Opnam ya maksudnya? Opnam itu dikandangin di rumah sakit. Ya belum pernah. No, belum. Udah besok opname kok ya, besok opname. Besok opname, antar ke rumah sakit. Enggak aja kau udah, itulah bodoh karena iman gitu. Evangelion. Enggak, aku nanya serius dulu, Martin usianya berapa sih? Tin, lu usianya berapa, Bro? 30-an, Bang. Oh, 30-an. Udah punya istri kan? Belum? Sudah. Ajar maksudnya pertanyaan pernah opname itu maksudnya gimana tuh, Bang? Enggak, maksud saya istri lu bahagia nggak sih dapat lu? Sorry, mendalam jangan. Tapi ini yang pernah aku dengar sih ini, Bang Andi, nyimak diskusi Bang Martin ini. Bang Martin ini kalau diskusi sebuah narasi baik dari Bible maupun Al-Quran, ketika itu dijelaskan sesuai dalil akal sehat dia terima gitu. Makanya ngajak dia itu kan memang sistemnya yang sesuai dengan akal sehat. Kalau ditanya bahas tentang keimanan, nyatanya ke dia, ya resikonya seperti yang kita tanggung bersama sekarang itu. Cuman resiko kita nggak ditanggung BPJS. Enggak juga. Tapi saya sih yang berharap
Semoga istrinya bahagia mendapatkan Martin, itu aja sih. Maksudnya gimana tuh Bang? Ya maksudnya siapa tahu istri lu itu kurang bahagia bersama lu, tapi saya mohon sih dia bahagia bersama lu gitu loh. Pasti bahagia lah. Ya itu yang kita harap. Tapi istri itu tahu kan lu sering diskusi di sini beginian? Tahu Bang. Tahu ya. Dia dengar langsung gitu. Enggak. Oke lah, cukuplah kalau begitu kan. Besok malam lu siapin lagi pertanyaan 12 ya, tapi topik yang berbeda ya. Siap. Mengenai Bang Batak juga siap. Ya. Oke. Ingat loh ya Pak Blender, besok malam 12 pertanyaan dia jawab sendiri gitu loh. Iya, baru kita Janjinya. yang kita yang opname ya. Iya. Iya. Baru kita yang Tapi opname. aku boleh nanya sedikit ya sebelum dilanjut kawan-kawan juga pindah ke yang lain juga ya. Bang Martin ini kan sering menyimak diskusi juga nih, baik ketika Islam menjawab atau penjelasan dalam Islam juga di Kristen gitu. Apa yang dijelaskan di dalam Islam itu masuk nggak di logika akal sehat Bang Martin? Masuk lah, sangat masuk sekali. Sangat masuk. Ada ketertarikan nggak untuk lebih jauh mengetahui apa yang sebenarnya yang ada diajarkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan Al-Quran atau syariat Islam gitu? Karena sangat menantang akal sehat gitu loh. Ada nggak? Sebenarnya saya tidak perlu cerita tentang Nabi Muhammad. Saya cukup perlu tahu bahwa Islam itu menyembah satu Allah, itu sudah cukup. Sudah cukup ya. Dan ketika dijelaskan oleh umat Islam berkaitan dengan Tuhan itu sangat masuk akal ya? Ya, masuk akal sekali Bang. Jadi saya selama ini diskusi-diskusi seperti ini saya tidak pernah mempertanyakan soal Islam, tetapi saya mempertahankan agama saya. Karena Iya. Karena satu Allah itu sudah benar, itu tidak mau ditanya apa lagi. Justru yang aneh itu, yang tidak masuk akal itu apa yang diimani oleh Martin sekarang ini ya? Kalau menurut kita kan berbeda, di Islam percaya bahwa Allah yang maha besar itu tidak mungkin jadi manusia. Sementara di kami percaya bahwa Allah yang maha besar itu turun menjadi manusia. Di sini tugas saya untuk mempertahankan itu. Tapi pada dasarnya kita sama-sama satu Allah sebenarnya kan. Allah itu satu maksudnya. Yang Yesus berusaha untuk mempertahankan itu walaupun berdarah-darah dan sulit untuk diterima akal sehatnya kan gitu. Bukan sulit, kalau sulitnya menurut abang, tapi saya tidak. Kembali lagi kalau gitu. Jadi kita sebenarnya satu mempercayai Allah itu sah. Kembali lagi kalau ditanya keimannya kembali lagi jadinya kayak gini. saja aku turun aja. Gini Martin. Iya beneran. Martin. Pak Ustadz, ketika saya bicara bahwa di umat Muslim percaya satu Allah, itu pasti ada nanti dari menyebut nama Allah sendiri pun nanti pasti ada yang protes dari Kristen. Sementara saya tidak. Saya cukup percaya bahwa Allah itu satu. Kemudian kami juga percaya bahwa Allah yang tidak kelihatan itu menampak atau mau menunjukkan kebesarannya dalam wujud manusia, gitu saja. Iya, kita kembali ya. Ini kayaknya pelan-pelan saya tidak mau mempertanyakan tentang imanmu karena sudah pasti tidak akan masuk di dalam diskusi, tapi secara akal sehatmu saja gitu. Nah, contoh ketika kan di kitabmu dijelaskan bahwa hanya ada satu-satunya itu yang tidak takluk kepada maut, yang memang tidak pernah bisa dilihat oleh manusia, memang manusia tidak ada yang sanggup melihat dia. Ya. Kan ada ayatnya begitu kan. Nah, berarti satu-satunya ini kan berarti Sang Maha, karena nggak ada tandingannya, bener nggak? Gimana Bang? Kan ada ayat, dialah satu-satunya yang tidak takluk terhadap maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun bisa melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia, kan gitu ayatnya di dalam kitabmu. Iya, betul. Nah, dialah satu-satunya ini berarti kan ini Elohim sang pencipta alam semesta. Iya.
Nah, oke, berarti satu-satunya inilah yang maha. Di luar itu, contoh yang manusia, contoh tadi yang disebutkan yang namanya Yesus, tidak masuk kategori sebagai satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tidak masuk kategori bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, nggak masuk. Karena ini justru yang mengenalkan siapa Tuhan itu. Iya. Iya kan? Betul, betul. Contoh kan ketika Yesus bilang, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar, kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang benar itu, yang Esa itu, yang mengutus Yesus, yang dikatakan Yesus sebagai Bapa, satu-satunya. Dia yang mengutus Yesus, yang tidak pernah dilihat, suaranya pun tidak pernah didengar. Ya, itu dijelaskan anak SD pun paham tuh Bang. Maksudnya Nah, gini. betul. Maka kalau sudah demikian, akal sehat kita sudah jelas menangkap bahwa yang namanya Sang Pencipta Elohim itu hanya satu. Ketika mengikuti narasi Yesus, siapa Elohim Sang Pencipta itu? Yang mengutus Yesus. Kalau Yesus hanya sebagai utusan Elohim itu, utusan Tuhan itu, maka yang layak disembah dan yang patut disembah dan yang harus disembah sesuai dengan pengajaran Yesus adalah Tuhan yang mengutus Yesus, bukan Yesus. Ya, itu dia persoalannya Bang. Gini, kita di sini menyebut nama Allah, Allah, Allah itu, tetapi bentuknya, suaranya pun kita tidak pernah lihat. Jadi kalau hanya bermodalkan bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, di mana dia di surga. Kalau hanya bunyi begitu saja, siapa yang mau percaya kalau pernyataan begitu? Nah, kamu mau, oke, kalau di dalam Islam udah pasti kamu tidak akan percaya. Sekarang kamu sebagai Kristen, kamu percaya atau tidak perkataan Yesus? Gini, oke. Kalau Yesus datang cuma sekedar hanya mau bilang Allah itu ada, Allah itu esa. Kalau hanya dia bicara begitu saja, itu saya pribadi saya tidak akan percaya Tuhan itu ada. Tetapi apa yang membuat saya percaya? Ya pekerjaan-pekerjaan yang dibuatnya. Itu yang membuat kita percaya bahwa Allah itu maha besar. Loh iya. Mujizat yang dibuatnya. Kalau cuma sekadar bilang Allah itu esa, dia ada di surga atau di ars dan sebagainya, itu kalau di Alkitab cuma meriwayatkan kata-kata itu saja, saya tidak akan percaya. Iya, dibuktikan dengan keajaiban yang dilakukan oleh makhluk, oleh nabinya, oleh utusannya, oleh Yesus, oleh Nabi Musa, kan gitu. Ya, betul. Nah, itu menunjukkan ada Sang Maha Kuasa yang maha hebat yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia di bumi ini. Ya, betul. Nah, bukan berarti kita menuhankan utusan Tuhan. Oke. Betul ya? Artinya bahwa Allah yang tidak kelihatan ini bagaimana caranya supaya kita bisa melihatnya. Ya, kita lihat sekarang itu adalah pekerjaan-pekerjaan Yesus ini. Iya, yang kita lihat itu kekuasaan Tuhan itu yang dilakukan oleh perantaraan para nabinya yang disebut sebagai mukjizat. Keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh para nabi itu bukan sedang menunjukkan nabi itu hebat, tetapi sedang menunjukkan Sang Maha Pencipta itu yang tidak kelihatan itu hebat. Iya. Dilakukan oleh perantara para nabi. Sebagaimana juga kita ada mencatat